Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Sekarsari kembali menyapa Sam di Hong Kong dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Dan Sam di RTHK Radio Television Hong Kong menyapa semua teman-teman yang udah pada kangen ya. Yang udah pada kangen. Apa kabar Sekar? Alhamdulillah sehat-sehat. Di sini tuh di Jakarta kita semua ceria karena ya bulannya ulang tahun. Jadi yang ulang tahun tuh ada 2 ya. Siapa yang aja ulang tuh? tahun Jakarta, kota Jakarta, sama hostnya Halo Jakarta, Hello Hong Kong di bulan Juni. Di bulan Juni ya. Kebetulan nih ulang tahun saya akan Deketan datang. ya. Tapi kalau Jakarta kan mau ulang tahun yang ke-498. Kalau Sam keberapa? Wah, saya umur berapa ya? Pokoknya masih muda lah ya. Masih muda lah pokoknya. Oke. Iya, ngomong-ngomong Jakarta berapa tahun ini udah? Mau 498, 2 tahun lagi 500. Bayangin ya kalau umur 500 gimana itu? Iya ya. Ya. Inilah pokoknya masih ya udah wise banget gitu ya. Kalau orang tuh ya. Kesibukan ulang tahun ini ada kesibukan apa di Jakarta? Sebetulnya tuh sudah ada pencanangannya ya. Jadi sebelum mau ada ulang tahunnya itu udah dicanangkan nih kita mau merayakan ulang tahun pada hari 24 Mei lalu, dan itu tuh pas baru pencanangannya aja udah rame banget. Ada bazar makanan-makanan dari negara ASEAN, ada musik juga udah ada rame-rame, dan itu baru pencanangannya aja ya. Apalagi nanti kegiatannya bener-bener nih pasti bakalan seru banget nih. Wah, jadi setiap minggu tuh ada aja event-event gitu. Nanti ganti-ganti, ada di Monas, ada di Ancol, biasanya juga kan ada di Jakarta Fair, rame pokoknya. Kemarin juga udah dimulai sih dengan di lapangan Banteng, itu ada nggak mau kalah sama Victoria Park, ada festival lampu gitu. Wow. Nggak mau kalah kan? Lapangan banteng pasti ada bantengnya. Yang jelas ada ini ya, ada makanan biasanya. Ada makanan. Aduh, yang dipikiran tuh cuma makanan aja ya. Kalau gitu banyak ini dong, jadi semua didekorasi dengan warna merah ya. Kalau Jakarta sih dia lebih banyak merah dan oranye ya, kayak Halo Jakarta, Hello Hong Kong ini ya. Karena warna ondel-ondel kan ya. Ondel-ondel pasti berkeluyuran kalau kali. Iya, minimal patung ondel-ondelnya lah ya. Selalu ada. Itu di Jakarta. Kalau di Hong Kong gimana, Sam? Di Hong Kong ini inget kan itu film The Kowloon Wall City? Itu yang film kungfu itu tuh, ya nggak? Nah, itu kenapa tuh? Itu kan di syutingnya kan itu mengenai dulu di Kowloon City itu dulu zaman-zaman dulunya tuh banyak trafficking lah segala macem, ya nggak, pokoknya yang ilegal dah, ya nggak, tuh zaman dulu Hong Kong, ya nggak. Dan di situ karena nonton, kalau emang mau tahu ceritanya lebih lanjut ya nonton filmnya ya. Dan ini setting syutingnya itu namanya Kowloon Wall City, pameran perjalanan sinematik ya. Film yang terbaik penghargaan film Hong Kong, Twilight of the Warrior, yang Walk In, ya bukan sekedar kisah kota bertembok, film ini juga kisah Hong Kong. Film ini lengkap dibangun dan direkam di Hong Kong. Mereka bergandengan tangan untuk menciptakan kembali kota bertembok. Jadi Kowloon Wall City itu ya, yang dihancurkan pada awal tahun 90-an. Penonton merasa lebih dari
merasa lebih dari 50 set dalam film ini menakjubkan. Jadi itu Ada 50 sets di yang sana. syuting-syutingan itu, tempat-tempat syuting itu ada dipamerkan di Kowloon City. Oh, jadi sampai 50 sets gitu? Iya, itu set itu misalnya Iya. skenario zaman-zaman dulu gitu, yang pokoknya kayak dulu di Indonesia tuh ada namanya Fanta, bukan Fanta, Green Spot, tuh nggak Green Spot? Kayak kalau minuman ada Green Spot. Pernah lihat nggak botolnya? Kayaknya belum deh. Belum, waduh. Dulu tuh saya seneng kalau di Indonesia tuh minum-minum Green Spot, atau di Hong Kong juga ada saya rasa ya Green Spot. Sekarang udah nggak ada soalnya. Sekarang udah nggak ada. Heeh. Oh, Jadi setting itu semua bisa Anda lihat. Kalau lihat filmnya, oh ya ini syutingnya begini, ya nggak gitu. berarti banyak banget dong ya yang bisa dikunjungin gitu, karena ada banyak banget kan? Betul. Dan itu saya kelihatan kemarin ya, pada turis-turis banyak turis-turis datang, ya nggak. Itu juga mengangkat ya daerah Kowloon City. Ternyata Kowloon City itu banyak makanan-makanan Thailand. Wah, kok jadi ada makanan Thailand di situ sih? Iya, karena itu banyak komunitas Thailand orang-orang Thailand di situ. Oh, Dan juga dari situ kalau emangnya teman-teman mau ke Kai Tak juga deket, karena itu Kowloon City itu deket dengan Old Airport Hong Kong. Ya nggak? Itu jadi bandara Hong Kong itu yang dulu adalah deket Kowloon City. oh gitu. Jadi Kai Tak sama Kowloon City itu sebelah-sebelahan. Oke. Jadi ternyata kalau di Hong Kong tuh banyak banget kegiatan ya, nggak mesti ulang tahun, tapi hampir setiap minggu dipastikan ada event-event seru dan berlangsungnya cukup lama. Jadi turis-turis yang datang itu nggak akan mati gaya, karena akan selalu aja ada event-event seru, mulai dari olahraga, seni, film, tradisional, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman juga kalau emangnya ya yang terutama ya PMI ya kalau di Hong Kong ya, kalau bisa kunjungin di Kowloon City, atau mereka kerja di Kowloon City juga bisa mengunjungin set-set itu, tapi banyak harus ngantri. Oh, ngantri ya. Iya, ngantri rame. Wah, bisa seharian penuh itu, Sam. Sekar. Ya, karena banyak pengunjungnya juga selain dari PMI atau warga-warga lokal, ya nggak. Itu juga ada turis-turis dari luar negeri yang mengunjunginya, ya nggak. Penasaran itu istilahnya, pengen lihat ya nggak, bagaimana sih mereka syuting ya, replika-replika zaman-zaman jadul tuh direplika-replika lagi, ya nggak. Jadi kayak menyelam kembali ke tahun 80-an. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Sam, kita mau kembali lagi ke topik kita awal. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan hari ulang tahun Jakarta. Tadi kan saya udah ngasih tahu, tapi belum lengkap ya. Jadi langsung aja kita tanya langsung lah kepada Ketua Harian Panitia Hari Ulang Tahun Jakarta, yang juga merupakan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Oke, lanjut ya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Seperti nama judul acara kita nih, Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Kemarin kan baru saja berulang tahun ya untuk RRT. Ini juga nggak mau kalah nih, Jakarta juga mau berulang tahun ke 498. Terkait hal itu telah bersama kami Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Panitia Pertama, HUT ke-498 Kota Jakarta, ada Bapak Abdul Halid. Apa kabar Pak Halid? Baik, kabar baik Mbak Sekar. Halo teman-teman semua, pemirsa RRI dan RT Hong Kong. Apa kabar semuanya?
Terima kasih sudah meluangkan waktunya karena kita semua dalam nuansa yang penuh kegembiraan, nuansa penuh semangat. Kan namanya kalau mau ulang tahun tuh pasti seneng ya Pak ya. Iya dong, Mas Sekar. Luar biasa, semangat. Apalagi usianya sudah ke 498, sedikit lagi 500 ya. Wah ini 5 abad ya, sedikit lagi ya. Dan ini untuk tema kali ini tuh apa nih Pak Khalid nih? Baik, terima kasih Mbak Sekar. Jadi untuk tahun 2025 ini kita mengambil tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Yang diusung dalam perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta. Ini sebenarnya mencerminkan visi dan arah pembangunan ibu kota sebagai kota yang maju, kota yang terbuka terhadap dunia, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal. Intinya seperti itu. Mbak Sekar. Iya benar sih karena kan kalau melihat kota Jakarta tuh ya Pak ya, kalau sama Hong Kong tuh kalau saya lihat ya itu beda-beda tipis lah. Pokoknya Jakarta tuh nggak kalah kerennya, nggak kalah metropolitannya, nggak kalah gemerlapnya dari kota-kota dunia lainnya. Jadi memang cocok banget kalau dibilang Jakarta itu kota global ya. Dan mau ulang tahun, kemudian setiap mau ulang tahun tuh pasti masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya kayak saya nih warga Depok itu menunggu-nunggu banget karena rangkaian kegiatannya tuh banyak banget ya Pak Khalid ya. Betul, banyak sekali. Ada 73 Mas Sekar. Banyak banget. Dan yang utamanya tuh apa aja Pak yang harus saya kunjungi atau teman-teman di Hong Kong yang lagi mau pulang kampung tuh apa aja yang harus kita datangi? Jadi kita kan ada rangkaian event HUT DKI ini seperti baik event nasional maupun internasional. Ada internasionalnya juga ya. Kita sajikan untuk masyarakat dan juga wisatawan. Contoh misalkan event Karnaval sebagai event yang akan menyajikan keragaman budaya di Jakarta. Jadi ada Jakim sebagai salah satu contoh rangkaian maraton internasional nih yang digagas oleh Pak Gubernur. Kemudian juga ada Formula E, EPRIC ya. Kemudian juga ada Taman Kota 24 Jam sebagai wahana interaksi masyarakat Jakarta. Ada Semarakut Jakarta dan Monasfik. Serta juga ada Jakarta Light Festival juga akan hadir memeriahkan. Dan event yang baru adalah Jakarta Illumination of Island. Kemudian juga unggulan kita ini karena kita kota global gitu Mbak Sekar ya. Kita akan melakukan suatu kegiatan bernama Jakarta Future Festival. Jadi ini adalah momentum transformatif dengan menghadirkan untuk ruang gagasan dan aksi bagi kota. Jadi misalkan di situ ada consulting, diskusi isu pemerintah dengan masyarakat, ada informing, penyampaian visi dan arah kota, ada involving, aktivitas dengan keterlibatan, kemudian ada collaborating, di perencanaan lintas sektoral, dan ada empowering, pemberdayaan unsur kota. Ini kita langsungkan nanti kalau Jakarta Future Festival di kawasan Taman Ismail Marzuki, tanggal 13-15 Juni 2025. Jadi ini kita libatkan para narasumber, baik narasumbernya ini luar biasa Mbak Sekar. Siapa aja tuh Pak? Baik dari level lokal maupun level internasional. Ada 156 narasumber nanti yang dihadirkan. Mbak Sekar. Keren-keren. Itu barangkali rangkaian kegiatan HUT kita di tahun 2025 ini dari baik dari keterlibatan perangkat daerah maupun juga dari BUMD. Tapi Pak, kalau untuk yang perempuan-perempuan yang tunggu-tunggu nih Pak, Jakarta Great Sale sama biasanya apa ada yang di PRJ itu juga pasti ada ya. Jakarta Fair tuh ada ya? Ada Jakarta Fair otomatis ada, itu event tahunan rutin. Iya itu. Ya, oke. Karena itu perempuan-perempuan itu pasti nunggu nih, nggak ada diskon nih Pak soalnya nih. betul Mbak Sekar itu. Itu silakan aja, nanti itu udah rutin. Kita kerjasama dengan PRJ Kemayoran ya. Oke, jadi ini kalau juga misalkan kita ada ini Mbak Sekar, ada apa Pak?
Ada festival Jakarta Great Sale juga ada, terus ada juga yang melibatkan UMKM juga ada gitu. UMKM juga ada ya. Oke, jadi kalau di PRJ yang mau mencoba berbagai makanan tradisional, kemudian juga segala macam tuh pasti ada di sana. Itu kenapa memang Pemprov DKI selalu melibatkan pelaku ekonomi lokal, UMKM dan juga komunitas budaya ya Pak ya dalam perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta dari sebelum-sebelumnya hingga saat ini ya. Ya, betul Mas Sekar. Karena saya tambahkan ya, memang kan sasaran kita bagaimana perlibatan UMKM gitu dalam setiap event dan setiap kegiatan. Lebih-lebih ini dalam rangka HUT kotanya gitu, yang memang sebentar lagi 2 tahun lagi mencapai 5 abad. Jadi kita libatkan dinas-dinas ataupun PD dan BUMD bagaimana memastikan melibatkan UMKM maupun penggiat ekonomi kreatif itu publikasi secara masif dilakukan melalui media-media oleh Pemprov DKI Jakarta juga kita libatkan, dan juga mitra media lainnya untuk mendapatkan exposure yang lebih luas. Kemudian juga kita libatkan juga komunitas budaya, dilakukan pada melalui mungkin contohnya tadi Karnaval, Monastik, Flag Festival, dan masih banyak lagi event-event lainnya yang memang keterlibatan UMKM dan media ini dan serta komunitas yang ada, sehingga memang ini tiba masanya sesuai dengan arahan Pak Gubernur kita libatkan masyarakat. Dalam hal ini mungkin anak-anak Gen Alpha gitu. Itu kita libatkan kemarin aja pencanangan HUT yang di Taman Bekasi itu juga kita libatkan anak-anak Gen Alpha. Kemudian kita hadirkan juga kemarin yang menang Idol tuh Mbak Sekar. Iya, kemarin seru banget ya di pencanangan kemarin ya. Ada Fajar Idol dan ada Sabrina Idol gitu. Otomatis kan ini sehingga anak-anak Gen Alpha yang ada di Jakarta ini merasa terlibat gitu. Oke, Itu keren Mas banget. Keren. Kemudian Pak, untuk targetnya secara nilai ekonomi ataupun pariwisata ada target nggak sih Pak untuk tahun ini? Ya tentunya ini kan kita melibatkan dunia selain dunia anak muda juga memberikan ekonomi dan maupun pariwisata. Itu memang hal yang utama gitu dalam bahwasanya HUT Kota Jakarta 498 ini akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan pariwisata. Baik itu bagi warga lokal, pelaku usaha serta wisatawan domestik dan mancanegara. Nah, tentunya ini pendapatan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, serta sektor seperti transportasi, kuliner, dan perhotelan ya, ini juga akan menjadi bagian penting dalam kegiatan rangkaian HUT Kota Jakarta. Kemudian juga apa sih yang menjadi titik berat dari pariwisata? Ini tujuannya adalah menarik minat wisatawan untuk datang. Nah itu. Jadi bagaimana wisatawan untuk datang ke Kota Jakarta ini menjadi magnet sebagai destinasi kota yang maju dan kaya dengan budaya. Kemudian juga dalam pencanangan HUT Kota Jakarta kita libatkan juga ASEAN, Sekretaris ASEAN ini Mbak Sekar. Jadi kita libatkan, kita tampilkan itu bermacam program produk-produk daripada negara-negara ASEAN, kita tempatkan booth-booth dan lain sebagainya di pencanangan. Oke. Dan juga itu mungkin kita akan melakukan pergerakan wisatawan. Akan nanti di leading oleh Disparekraf ya, Dinas Pariwisata dan Kreatif akan menghitung pergerakan wisatawan pada event-event dalam rangkaian HUT DKI Jakarta. Jadi intinya dipastikan jumlah tersebut akan mampu menggambarkan ekonomi secara luas, antara lain dengan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan. Itu barangkali Mbak Asra. Baik, ini kita ibu-ibu yang di Jakarta dan sekitarnya siap membantu perekonomian dengan belanja sebanyak-banyaknya Pak, kalau diskonnya mantap.
Tentu pasti Mbak Sekar. Oke. Apalagi menjelang akhir nanti, pasti diskonnya luar biasa itu. Oh, ya udah kita tunggu sampai akhir-akhir ya. Nanti Iya. kita belanja sebanyak-banyaknya karena diskonnya sebesar-besarnya. Pak Khalid, kemudian juga tentunya untuk perayaan hari ulang tahun Jakarta ini harus tetap inklusif, ramah lingkungan dan juga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Iya, betul. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memastikan bahwa perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta ini harus berlangsung inklusif, ramah lingkungan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi itulah dari awal kan kita sampaikan bahwa setiap kegiatan, bukan hanya HUT DKI ya, kegiatan yang dicanangkan oleh Pak Gubernur itu selalu melibatkan masyarakat, baik masyarakat generasi muda, maupun masyarakat yang lansia gitu kan. Jadi ini merupakan unggulan kami, event kami diselenggarakan di lokasi strategis. Jadi yang sifatnya kolosal, yang sifatnya mengundang massa itu misalkan kita lakukan di HI, kemudian di di Blok M, yang memang bisa aksesnya bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat. Oke. Syukur memang juga kita pastikan bahwa kegiatan-kegiatan event ini merupakan kegiatan yang aksesnya ramah untuk penyandang disabilitas. Oke, jadi jangan khawatir ya. Ini sangat terjamin dan memang bukan hanya ulang tahun tapi juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak tapi karena keterbatasan waktu, terakhir Pak Khalid, mungkin ada ajakannya, barangkali ada pendengar-pendengar yang di Hong Kong atau mbak-mbak PMI yang kebetulan lagi mau pulang kampung, mampir dulu lah ke Jakarta gitu untuk ikut merayakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-498, Pak. Baik Mbak Sekar, ini luar biasa. Kami Pemprov DKI Jakarta mengaturkan terima kasih, apresiasi kepada RRI dan HTHK ya. Tentunya ini sebagai penutup saya akan mengundang ini kepada seluruh pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia dan Radio Televisi Hong Kong untuk datang dan merayakan bersama dalam rangkaian HUT Kota ke-498 Jakarta. Jadi dengan tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya, tentunya dengan berbagai kegiatan yang menarik yang telah disiapkan, mulai dari festival seni, budaya, event olahraga, pertunjukan musik, pameran, hingga perayaan puncak di tanggal 22 Juni 2025. Nanti rencananya Mbak Sekar untuk malam puncak dan jamuan resepsi malam HUT Kota Jakarta itu kita lakukan di Kota Tua. Kemudian kawasan Kota Tua ini menjadi sejarah bagi Kota Jakarta. Jadi dicanangkan di Blok M sebagai yang merupakan simbol titik temu mulai dari masa lalu, kini dan akan datang. Kemudian nanti pada malam HUT kita lakukan di Kota Tua. Begitu, mari pemirsa semuanya, kita sama-sama meriahkan HUT Kota Jakarta ke-498. Ayo ajak seluruh keluarga, sahabat, dan rekan untuk datang menikmati rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Terus infonya melalui mana nih infonya nanti? Info terkait dengan HUT Kota Jakarta bisa di follow Instagram kami. Jadi akun @dki-jakarta. @dki Jakarta atau kunjungi website jakarta.go.id/jakarta498. Nah di situ tuh udah banyak tuh Mbak Sekar. Mulai rangkaian festival yang tadi saya sampaikan, event-event berikut juga tempat, jam dan lokasinya situ udah lengkap. Jadi kami tunggu di Jakarta Mbak Sekar. Para pemirsa semuanya, kalau boleh pantun ini. Siap Pak. Jalan-jalan ke petak 9. Cakep. Beli kain sebagai buah tangan. Cakep. Artinya gitu. Artinya Mbak Sekar. Jakarta ulang tahun ke-498. Yuk rame-rame kita meriahkan.
Yeay. Terima kasih Pak Khalid atas waktunya. Jadi kalau Hong Kong punya festival maraton, Jakarta juga punya, dan ini skalanya levelnya internasional. Di Hong Kong punya light festival biasanya di Victoria Park, di mana-mana. Di Jakarta juga ada di lapangan Banteng kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi Betul. Jakarta sebagai kota global, seperti temanya juga Jakarta kota global dan berbudaya, di usianya menjelang ke 5 abad ini punya beragam kegiatan dan juga perayaan yang luar biasa. Ayo kita ramaikan semuanya, apalagi kalau yang ada di Jakarta nih harus banget nih nanti, apalagi kalau di Monas saya langsung turun nih Pak, karena langsung tinggal nyebrang. Iya. Betul. Nah, Kalau di Monas juga tadi banyak banget kegiatannya ya, hampir di semua tempat di berbagai titik di Jakarta tuh ada ya Pak Khalid ya. ada, semuanya ada, mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pusat, dan Selatan, dan Timur. Jadi Wah. tersebar di 5 wilayah kota. Gitu. Oke, baik. Makin gak sabar untuk datang ke setiap event-event atau kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan. Baik, Pak Khalid, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sukses terus Ya, terima untuk kasih. iya, dan juga semoga selalu diramaikan dan sukses untuk kegiatannya. Kalau tadi Pak Khalid punya pantun, saya juga nggak mau kalah nih sama Pak Khalid nih. Silakan. Di Monas tamannya tertata, Cakep. tempat olahraga bagi semua. Selamat. Artinya, selamat ulang tahun Kota Jakarta. Maju kotanya, sejahtera warganya. Terima kasih. Bye-bye, terima kasih Pak Khalid. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, gimana saya tertarik nggak untuk pulang kampung ke Jakarta merayakan Iya. hari ulang tahun Jakarta dan hari ulang tahun sendiri? Mau nih, mau pulang. Mau pulang ya, mau belanja-belanja di Jakarta Fair, mau lihat di Monas, di lampu-lampuin gitu kan. Seru banget. Untuk para pendengar juga mungkin yang di Hong Kong yang lagi libur musim panas yang biasanya ke Bali, bolehlah ke Jakarta melihat seperti apa keseruan hari ulang tahun Jakarta yang ke-498. Saya punya cerita lagi nih soal si Ying Ying sama siapa lagi tuh temennya tuh. Waduh, yang Siapa ya? Panda. Karena namanya si Panda. Udah Visiting lama kita nggak panda, ngobrol sama Panda. easier than before. Ya, istilahnya tuh mengunjungin panda lebih mudah dari sebelumnya. Ya, di Ocean Park melonggarkan aturan masuk untuk bertemu dengan anak panda. Yang kembar itu ya, lupa namanya deh. Tidak perlu lagi pakai tiket yang Gratis. berjangka dulu kan dibatasi 15 menit ya nggak? Ya sekarang udah tidak perlu lagi ya, udah bebas lah istilahnya, mungkin fevernya sudah lewat ya. Oh iya. Jadi untuk melihat kembaran panda raksasa kesayangan Hong Kong yang menandai phase base dalam perkembangan anak-anak panda tersebut ya. Jadi nggak perlu ngantri, nggak perlu pakai tiket lagi. Asik. Ayolah nih Mbak PMI, kalau yang gratis-gratis mah harus kita serbu. Ya harus diserbu. Ternyata cepat juga ya, mereka udah 9 bulan tuh anak panda. Iya ya, waktu itu tuh baru sayembara mau cari nama ya. Tahu-tahu udah besar juga nih si. Udah besar juga, udah kulitnya udah hitam putihnya udah keluar ya. Oke, kita mau menyapa dari pendengar yang sudah menyapa juga di kolom komentar. Ada namanya @Kiki Novita Saripurba 2020. Ini katanya informatif banget, Masya Allah, keren. Kata kita, aduh ya ampun, ada Masya Allahnya loh.
kalau bisa tolong dong dibilang dari mana gitu ya, nggak di Jakarta, Iya ya, di Hong Kong, di mana ya nggak. Dan jangan lupa di share dan di like. Iya, tapi terima kasih ya Kiki ya yang sudah bilang kalau program Halo Jakarta, Halo Hong Kong ini Masya Allah keren. Semoga semakin setia mendengarkan program Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Udah sih dari Jakarta itu aja komennya yang bisa disampaikan. Tapi kita tunggu terus respon-respon positif dari para pendengar. Jadi membuat kita semakin bersemangat ya Sam ya. Betul. Dan kalau berkomentar ya ingat Oh iya. tolong disebutin ya Saya dari mana gitu ya. Siapa tahu dari Antartika atau siapa tahu dari Jerman, dari Rusia. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Sam. Dan Terima kita akan kasih, ketemu Sekar. lagi ya di episode selanjutnya di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.